Pun kula terangno nggih niki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca teng mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha, termasuk wonten riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'a Toha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal ardo bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, meskipun dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Niku dari segi riwayat ya. Terus dari segi makna kalau terangkan awailu suwar niki ngaji ilmiah riyen ya. Awailu suwar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allah a'lamu bi muradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain napa son. Mergo repot, kakean mikir repot. Tapi untuk Toha dan Yasin niku secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istikmali misalnya teng tiba nggih, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Artinya secara istikmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Dadi muni Allah sing pirsa diprakteke wis dienggo. Prakteknya secara istikmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak maca selawat di ala Toha Rasulillah ala Yasin napa Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya, setting ceritanya niku jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuni Allah a'lamu biwadi napa bidzati. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi Jalalain itu dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, mergo ra wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa? Berpikir. Kalau sering debat ke dosen-dosen, Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Nah, jawab gue enak. Kamu spekulasi kok minta didukung? Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu apa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang anak-anak ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar, itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham ya? Paham ya? Wani spekulasi itu bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok njuk dukung. Paham ya? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Ya dadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara dikemplang bangkrut kabeh. Dadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh, sak Indonesia sek mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong iso kelaparan kabeh. Nah, alhamdulillah dosen sing kula omongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur, Bapak. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, nggih, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awailu suwar tertentu yang mudah ditebak.
terutama yang secara istiqmali telah dipakai nopo dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istiqmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim, terus innaka ayya Yasin kan innaka sak temne sira Yasin, berarti sak temne sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istiqmali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah, ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak, anal hasyir, anal aqib, ana Yasin, ana Toha. Termasuk yang disebut Nabi anal hasyir, anal aqib, ana Yasin, ana apa? Toha. Sehingga sudah klop, artinya secara istiqmali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna nih. Terus niki dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak kanjeng Nabi nonjen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, ya membebani apa? Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok barang gak penting. Tapi bagi sing dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh apa? Raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabe Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi nak salat ini ben dadi peringatan kangge sing terlalu khusyuk. Nak salat iku nak sikil loro sawangane jek enak-enakan. Apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Dadi ben serem ben seru mok sikil napa sih? Sitok. Go sawangane salat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Lah ning riwayat wali songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ana takok, Gus jare iku panggonane salat lah kok sikile sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi salat tuh sing seru nek wis nganggo sikil napa? Sitok. Sikil loro gak seru, maksudnya itu biasa-biasa wae, paham? Lho niki tenan niku. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukna ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Wis pol kesel salat nganggo napa? Akhirnya mbek pangeran saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pangeran dieling ora kudu ngono. Maksudnya salat kowe ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusuk. Iku nak sendake koyo nekek weteng tenan. Sing jenis khusuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusuk ya sampe kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten sendake yo betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakit. Orang ngono maksudku. Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abab napa bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah salatnya panjang pakai hanya kaki napa satu. Ini zaman kula critani. Itu bagian dari tat ababima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ketika para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa tersesat. Paham nggih? Nah, cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan napa domba-domba sing napa.
Lah adalah yang paling tersesat itu paman-paman yang pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni ini pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang Nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Nah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu yang disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mereka Allah yakunu napa mukminin karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Akhirnya Nabi bingung. Mulane kula nu sering kanca kula sing alim tak kandhani. Iki nek dadi kiai aja tenanan. Pokoke ngomong Islam iku apa ya Islam iku salat. Salat 5 iku Islam. Wis ngono tok ora usah ngomong liyane. Lah kok saged. Kira ora rasane dadi kiai. Sebenarnya santri ku nak khusuk ning pondok ku semangat. Salat qobliyah, ba'diyah, sarunge yo mlicit, klambine takwa mlicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katokan cekak kapok. Lagi ora rasane ndekne ngomong aurat jebule dia mertua katokan cekak lara. Mulane kula termasuk kiai sing sangat mengharamkan khusuk nemen-nemen. Itu enggak prospek. Itu enggak prospek ke depan. Bahaya itu apa? Bahaya. Bagi keberlangsungan kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarungan wis kelambenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takoki Islam yo apa ya salat lima waktu. Lah sing diharamno apa ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda, kok maklaran ontek. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misale dari awal ngomong-ngomong, fal yakul khairon aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Paham? Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tau mriyang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyangkone nek dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Mriyang Nabi, ruwet. Wis ngono sing tertarik gembel-gembel kaya ngene Bilal, Ammar, Suhaib, kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikut Nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibe ora jelas. Ngomong sing nasibe jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggawe demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nah demo tetap mikir ini. Mobil gak AC ora kuat meneh ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nek wong sugih tetap lewat parlemen, lewat media, nulis ning koran. Wis demo aja untuk tulisan, artikel ya dibayar. Niku rada badi ini. Itu sudah sunnatullah. Ya kalau cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim, juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balelo. Nabi Ibrahim di bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, ora paman gak kanggu. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten, paman yang berposisi sinten? Bapak. Dadi susah tenan. Nanti kan ada di kiai yon alumni balelo. Iku ora usah susah, iku biasa, iku ringan, iku cek napa? Ringan. Misalnya ke instruksi PKB kok santri meleset P3 atau instruksi P3 meleset PKB itu ringan sekali, sangat apa? Sangat ringan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim azar bapaknya.
Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala, jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gambarannya risalah itu ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus napa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun enggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri napa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barakatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tangga lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang WTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rungokno tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak yo hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakupan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten nggih. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi nopo lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte,
Karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Lalu itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barakatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hal sing mustahil, sebuah sistem keuangan tanpa apa? Tanpa apa? Bunga, tanpa bank. Itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus, riba itu haram.